Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat pada pembahasan hadis kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis Nabi Muhammad SAW tentang jenazah. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Di kalangan umatku ada 4 hal yang termasuk ajaran jahiliyah yang belum mereka tinggalkan, yaitu membanggakan leluhur, mencela nasab orang lain, minta hujan melalui bintang-bintang, dan meratapi orang mati." Beliau bersabda, "Peratap itu apabila tidak bertobat sebelum dia mati, maka pada hari kiamat dia disuruh berdiri dengan berjubah yang terbuat dari aspal mendidih dan berbaju yang terbuat dari karat atau kuman." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman radhiyallahu an bahwa dia pernah mendengar Aisyah radhiyallahu an dituturkan kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, "Sesungguhnya orang mati itu disiksa sebab tangis orang yang masih hidup." Lalu Aisyah mengatakan, "Semoga Allah mengampuni Abdurrahman. Dia tidak berdusta, tetapi dia lupa atau tidak sengaja bersalah. Sebenarnya Rasulullah SAW pernah lewat atau berpapasan dengan mayat perempuan Yahudi yang diratapi. Lalu beliau bersabda, 'Mereka meratapi mayat perempuan Yahudi itu, dan sungguh mayat tersebut akan disiksa di dalam kuburnya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu an, ia menceritakan bahwa ada jenazah lewat di depan Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Ada orang yang beristirahat dan ada orang yang mengistirahatkan orang lain." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang beristirahat itu dan siapakah orang yang mengistirahatkan atau menyenangkan orang lain itu?" Beliau menjawab, "Orang mukmin, kalau dia mati, dia beristirahat dari kesengsaraan dunia. Dan orang yang jahat kalau mati, membuat semua manusia, seluruh negeri, pohon-pohon, dan binatang beristirahat atau terbebas dari kejahatan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu an, ia berkata, "Ketika Zainab putri Rasulullah SAW meninggal, beliau berkata kepada kami, 'Mandikanlah dia dengan siraman yang ganjil atau gasal 3 kali atau 5 kali, dan campurilah siraman atau basuhan yang kelima dengan kapur barus. Kalau kalian sudah selesai memandikannya, beritahulah aku,' kata Ummu Atiyah. Lalu kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kainnya kepada kami, seraya mengatakan, 'Pakaikanlah kain ini untuk kapannya lapis pertama.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW berpidato, lalu beliau menuturkan seorang sahabatnya yang meninggal, yang dikafani dengan yang kurang panjang serta dikubur pada malam hari. Nabi SAW melarang penguburan mayat seseorang pada malam hari agar dapat disalatkan oleh orang yang lebih banyak, kecuali jika terpaksa. Kemudian beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka kafanilah dengan baik." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Percepatlah atau segerakanlah penguburan jenazah. Jika dia orang yang baik, maka segera kau antarkan dia menuju kebaikan atau kenikmatan. Dan jika dia orang yang tidak baik, maka segera kau hindarkan kejelekan itu darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, "Suatu ketika ada jenazah lewat, lalu Rasulullah SAW berdiri karena ada jenazah itu, dan kami pun berdiri menyertai beliau. Kemudian kami mengatakan, 'Ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi.'
Beliau bersabda, "Sesungguhnya kematian itu sesuatu yang mengejutkan, maka apabila kamu melihat jenazah, maka berdirilah karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menyaksikan atau menghadiri jenazah, lalu dia turut menyalatkannya, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa menghadiri jenazah lalu turut sampai pemakaman setelah menyalatkannya, maka dia mendapat pahala 2 qirat." Ditanyakan berapa 2 qirat itu, beliau menjawab, "Semisal 2 gunung yang besar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an berkata kepadaku, "Perhatikanlah, aku akan sampaikan kepadamu apa yang telah disampaikan kepadaku oleh Rasulullah SAW. Janganlah kau biarkan berhala atau patung, kecuali kau hancurkannya, dan janganlah kau biarkan kubur yang meninggi, kecuali kau ratakannya." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah berziarah ke kubur ibunya. Lalu beliau menangis sehingga membuat orang-orang di sekelilingnya turut menangis. Kemudian beliau bersabda, "Aku mohon izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, namun tidak diperkenankan. Dan aku mohon kepadanya untuk berziarah ke kubur ibuku, lalu aku diperkenankan. Maka berziarahlah ke kubur, karena ke kubur itu bisa mengingatkan kematian." Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat, demikianlah pembahasan hadis kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.